Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Rizka. Selama beberapa bulan terakhir ya, Ibu belum sempat upload tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kalau kemarin kita terakhir di YouTube ini kita bahas tentang teks eksposisi, kita masuk ke bab 4 yakni tentang puisi. Bener banget, kita hari ini mau ngebahas tentang puisi ya. Jadi pada materi puisi ini kalian akan dipahamkan ya, dijelaskan mengenai pembahasan dari materi pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, lalu struktur atau unsur pembangun dari puisi tersebut ya, dan bagaimana cara menulisnya atau langkah-langkah menulisnya, menyusunnya, mengambil ide di sekitar kita dengan sesuai tema, lalu kita bisa mendeklamasikannya atau membaca. Begitu. Jadi kita langsung masuk ke pengertiannya di sini anak-anak. Coba kalian lihat 1 dan 2. Di situ disampaikan ya bahwa arti dari puisi adalah ragam sastra yang biasa bahasanya terikat oleh irama, matra, rima serta penyusunan lari dan bait. Lalu yang kedua adalah perubahan maksudnya dari bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran mempertajam kesadarannya si penulis maupun yang membaca begitu. Kita lanjutkan lagi ya ke sini. Struktur puisi. Jadi struktur puisi itu ada 2 anak-anak. Yang pertama adalah struktur batin. Yang pertama adalah struktur batin, yang kedua merupakan struktur fisik. Di sini kalian bisa melihat ya. Jadi struktur itu adalah sebenarnya susunan ya. Susunan dari dari sebuah adanya puisi. Kalau kita melihat puisi biasanya melihat bait-bait, larik-larik, pokoknya kalimat-kalimat yang pendek. Kita ulas sebentar. Jadi pada puisi ini sebenarnya adalah salah satu dari karya sastra ya, yang intinya menjelaskan tentang tentang ungkapan perasaan maupun jiwa ya, perasaan, jiwa, terus pikiran, pandangan bisa kalian sampaikan di dalam puisi ini begitu. Lanjut dari materi ini ya, kita dapat melihat dari struktur puisi ini ada struktur batin, ada struktur fisik, yang intinya itu adalah ada di dalam dan di luar ya. Kita lihat dari setiap karya sastra itu, entah dari puisi, cerpen maupun novel dan drama atau film ya, itu kalian bisa mencari 2 unsur pembangun yang pernah kita bahas ya di video Ibu sampaikan ada 2 unsur yakni intrinsik dan ekstrinsik. Begitupun tentang struktur ya. Struktur di sini ada struktur fisik dan batin. Fisik artinya kita dapat melihat secara langsung yang ada yang tertera dalam bait-bait atau kata-kata, larik-lariknya itu seperti apa. Lalu yang struktur batinnya itu mengenai temanya apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Sebenarnya dari kata puisi ini itu kita dapat memahami bahwa puisi itu sebenarnya yang hanya dapat memahami adalah penulisnya sendiri. Kenapa begitu? Setiap apa yang kita alami itu bisa disampaikan dalam tulisan berupa puisi ini. Tentu tidak semuanya seutuhnya yang dimaksudkan membaca atau yang dimaksudkan dari penyair ya, dan diterima oleh pembaca itu tidak 100% sama ya. Jadi si pembaca atau yang menyairkan puisi-puisi yang kalian tulis itu
itu pasti beda arti sedikit ya, ada selisih 20-30%. Kita lanjutkan. Oke. Yang ketiga adalah diksi ya. Jadi struktur fisik itu ada diksi. Kita ingat lagi, diksi, penginderaan, imaji, kata konkret, majas atau bahasa figuratif ya, yakni gaya bahasa ya, termasuk makna konotasi di sini. Kemudian bunyi yang menghasilkan rima dan tipografi. Tipografi itu apa sih, Bu? Tipografi adalah salah satu bentuk dari susunan baitnya dalam sebuah puisi. Ini termasuk bentuk-bentuknya, letaknya, ya seperti apa. Lalu kita bahas dari struktur fisik, nanti ada perasaan, tema, nada, dan suasana. Diksi di sini adalah pilihan kata ya, nama lain adalah pilihan kata. Gak mungkin kan kita mau menyebut seekor kecoa di dalam gambar itu mati, kita sebut, oh kecoa kau mati, itu di bahasa lugas atau denotasi bahasa yang asli itu kan jelas ya. Tapi kalau pakai majas atau bahasa konotasi ya yang tidak langsung biar lebih indah gitu, itu akan seekor kecoa kutemukan terluka dan tenggelam dalam nasibnya. Seperti itu misalnya ya. Jadi ada bahasa-bahasa tambahan yang mungkin agak belibet sih sebenarnya, agak bulat gitu. Tetapi bisa kamu ganti dengan pilihan kata satu saja dengan misalnya wafat atau gugur begitu. Jadi pilihan kata ini yang mampu menampilkan suasana dan makna puisi ya. Jadi makna puisi ini bisa kamu lihat dari apa tujuannya puisi itu ada. Misalnya penulisnya mau menyampaikan bahwa puisi ini ternyata menggugah semangat atau menyampaikan kesedihan, haru ya, di situ kamu bisa membacanya semua. Lalu kemampuan membedakan secara tepat ya, kemampuan membedakan secara tepat apa sih nuansa makna yang sesuai gagasan yang akan disampaikan. Lalu itu kalian bisa melihat kemampuan memilih kata yang artinya sesuai dengan nilai rasa maupun suasana yang dapat dipahami oleh pembaca, terutama masyarakat umum gitu. Selanjutnya ada sebuah contoh puisi. Sepi saupi, sepi sau luka, sepi sau duri, sepi kuldosa, sepukau sepi. Ini adalah sebuah permainan kata dari rimanya ya anak-anak. Coba kamu lihat itu ada suku kata. Oh iya, suku kata ini ternyata dapat menentukan jumlahnya dari apa? Jumlah dari yang kita lihat kata itu ada sepisau, jumlah dari pemenggalan ya. Pemenggalan kata itu menjadikan sebuah contoh suku kata. Nah ini kan kalau di bahasa Jawa ada guru lagu, guru bilangan, guru gatra. Nah di dalam guru lagu ini pasti bermain dengan suara ya. Jadi sepisau luka, sepisau duri ini dipaskan sehingga menjadi apik dan tertarik ya pembacanya. Selanjutnya kita lihat ini ada kata konkret ya. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji, lalu berhubungan dengan kiasan atau lambang yang menunjukkan atau melambangkan ya dari kata-kata yang ada dalam puisi. Kata konkret ya, bukan kata yang nyata, ternyata yang dapat ditangkap oleh indera dan mungkin memunculkan imaji atau fantasi ya, bayangannya seperti apa gitu. Nah, di situ ada kata konkret rawa-rawa, dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, kayak simbolik gitu loh Cah ya. Begitu. Terus beberapa contoh yang lainnya kamu lihat. Gadis kecil berkaleng kecil daripada gadis peminta-minta. Ini beda, daripada ini nggak dimasukkan ya. Pengemis atau gembel itu, nah pilihan kata dengan kata konkret itu bisa menjadikan contoh seperti ini. Gadis kecil berkaleng kecil itu lebih baik daripada kata-katanya gadis peminta-minta. Kemudian dunia penuh kemayaan disampaikan dengan kehidupan, angan-angan yang keberapa dan seterusnya, di situ bisa dibaca sendiri. Lalu yang ketiga adalah bahasa figuratif. Nah, majas figuratif ini artinya adalah gaya bahasa.
Gaya bahasa dalam sebuah mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada banyak banget. Salah satunya di sini adalah tujuannya itu menggunakan kata-kata susunan dan artinya sengaja disimpangkan. Bentuk penyimpangan ini bersifat normatif karena lebih ke santun gitu ya. Dan maknanya pun juga dibuat bagus. Itulah hebatnya sastrawan Indonesia ya, sebelum kemerdekaan bagaimana mengaturnya. Aduh, orang suaranya Briska itu kayak bindeng-bindeng gimana gitu loh ya. Memang lagi musim hujan. Nah, tujuan dari itu, jadi figuratif itu bahasanya lebih kayak endorse, itu pasti digunakan karena persuasi juga, kemudian lebih mengajak gitu kan. Ya, itu adalah salah satu dari bentuk bahasa figuratif. Selanjutnya contoh, cemara pun gugur daun mengungkapkan makna ketidakabadian kehidupan. Di situ kamu lihat ada majas metafora, majas personifikasi. Ini ada banyak banget ya, bisa googling sebentar aja biar lebih paham gitu ya. Nah, ujung pohon meliuk-liuk menari-nari itu seperti seorang seperti kelakuan orang. Jadi person itu orang ya. Nifikasi berarti majas yang personifikasi. Kalau metafora itu berarti dibandingkan ya. Coba kamu lihat, terima, ada persamaan bunyi, ini sajak channel malingnya. Kemudian citraan, ini penting banget. Citraan ini adalah salah satu dari bentuk seperti makna tambahan atau konotasi. Di sini citraan ini berfungsi, nama lainnya adalah penginderaan. Kemudian selain penginderaan itu ada satunya lagi, aku lupa. Bahasa yang mampu membangkitkan gambaran angan. Nah, ini intinya untuk lebih mengajak imajinasi anak didik ya, siswa kita itu lebih kreatif dan inovatif lagi. Kemudian jenis citraan, ada penglihatan, pendengaran. Kalau penglihatan jelas di kualitas siang ya, kerjanya itu pasti membutuhkan alatnya itu pasti untuk pagi hari. Ya, kemudian kalau citraan pendengaran, ya jelas itu pendengaran itu harus menggunakan kualitas bunyi. Sepi menyanyi. Kalau kamu membaca daun-daun berguguran di sini itu atau langit menghitam itu kan menggunakan mata aja. Jadi penglihatan kalian itu pasti akan bisa membedakan yang mana citraan penglihatan, yang mana citraan pendengaran. Jadi kamu membaca kalimatnya saja itu udah pakai citraannya. Jadi citraan ini adalah fungsi untuk menunjukkan 5 keindra yang berkaitan dengan indra pengecapan, itu merasa indra indra pendengaran, penglihatan ya, kemudian perabaan biasanya yang digunakan. Baik, kita lanjutkan. Untuk citraan penciuman di sini artinya dapat menguraikan sumber dan kualitas bau. Citraan perasaan, pengecapan, perabaan. Nah, ini kan 5 unsur ya. Disampaikan di sini, kalian bisa baca sebentar. Ada citraan perasaan, ini pasti menggunakan isi hati, kemudian pengecapan. Dan kini ia lari karena bini bau melati. Nah, itu lezat ludahnya itu sudah menunjukkan citraan pengecapan. Lalu citraan perabaan ini pasti berkaitan dengan rangsangan perasaan dan situasi, biasanya berupa kualitas dan permukaan bahan ya. Kemudian yang terakhir ternyata ada banyak banget citraan pikiran ya, itu bisa dibaca citraan gerak. Nah, yang terakhir untuk struktur fisik ya, ini adalah tipografi. Tipografi di sini berkaitan dengan bentuk lahir ya, baitnya, kemudian rata kanan kirinya itu gimana. Terus antara puisi dan prosa atau drama itu menjadi pembeda ya, karena kalau puisi dan prosa itu pasti kalimatnya agak panjang ya, harus ada beberapa paragraf yang dibedakan dan satu tema. Kalau ini kan lebih kayak menggugah supaya pembacanya mau membaca sampai habis, tapi dia nggak terasa kalau ini puisi gitu.
Kemudian yang kedua, ketiga, dan empat, kelima itu bisa baca sebentar, ada pembeda, baris-baris puisi itu nggak harus kanan kiri ya karena puisi lama. Nah, di pembagian puisi itu ada dua jenis ya, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama dan puisi baru ya, puisi lama dan puisi baru. Di sini kalian bisa melihat dari puisi lama dulu di kelas 7 dengan Bu Arinda mungkin sudah pernah disampaikan, atau bu guru siapapun yang mengajar kalian itu sudah pernah disampaikan. Ini kita tinggal soal-soal latihan, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, begitu ya. Terus yang terakhir ini adalah karya-karyanya dari seseorang. Kamu lihat ada kata tapi. Oh, boleh ya biar seperti itu? Boleh. Puisi bebas itu tidak ada aturan khusus. Serius deh. Eman Jemben. Ini dari baca sebentar aja. Nah, ini kita udah masuk ke struktur batin, jadi tema di sini adalah sesuatu yang menjadi pikiran pengarang ya, berupa masalah mungkin atau pandangan atau ide yang bisa menjadi dasar sebagai penulisan puisi. Dapat berupa segala permasalahan hidup, permasalahan ya banyak banget yang bisa kalian rasakan, dan penyair tidak akan pernah menyebut apa temanya. Nah, kemarin kalau ibu sampaikan tema satu itu bisa jadi 1000 judul. Serius, percaya apa tidak? Percaya dong. Lalu yang kedua adalah nada. Nada ini adalah naik turunnya suara ya, bisa seperti irama. Karena nada ini lebih bagaimana menulis puisi penyair yang bisa jadi yang bersikap tanpa menggurui, menasihati, walaupun usia kalian udah masih di bawah 20 tahun atau 17 tahun. Oke, kita lanjutkan. Ada amanat di sini. Amanat adalah pesan atau al-hikmah. Barang siapa yang sudah mengetahui amanatnya ini, untuk hikmah pasti lebih amanat ini ya lebih terarah gitu. Setelah kalian maksudnya tahu ya dari amanat ini nilai-nilai kehidupan apa yang bisa kita petik, hikmahnya apa gitu loh. Di sini makna berhubungan dengan tujuan atau amanat itu yang mengetahui sebenarnya 100% adalah penulis, nggak semuanya 100% yang membaca, karena antara penulis dengan pembaca itu bisa miskom ya, beda makna, beda arti juga begitu. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Untuk unsur puisi atau struktur fisik maupun batin itu sebenarnya ada di sini, udah ibu sampaikan ya tadi. Ada unsur intrinsik maupun ekstrinsik, kita sebut sebagai struktur fisik maupun struktur batin. Nah, di sini kalian bisa melihat adanya contoh dari bagaimana cara menulis puisi. Nah, kalian kan PR-nya di rumah harus menulis puisi nih. Kalian harus menentukan fokus atau pengalaman apa yang bisa menjadi ide untuk menulis dari sebuah tema. Misalnya kalian ibu tentukan sebagai tema pandemi ya. Pandemi udah biasa banget nih Bu. Oke deh, tema masuk sekolah ya di new normal. Mungkin kalian akan semangat banget itu nulis. Kemudian yang kedua, menentukan diksi atau pilihan kata sebagai kunci akan dijadikan kalimat tiap baris. Nah, ini ibu akan lebih suka kalau kalian ibu ajak sebagai brainstorming ya. Apa itu brainstorming Bu? Di sini ada diksi ya. Kita kumpulkan dengan metode brainstorming. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa menjadi contoh ya. Di sini ada kata kunci yang bisa menjadi contoh dari diksi ini untuk dikembangkan lagi menjadi lebih banyak dengan kata imbuhan, lalu dijabarkan lagi menjadi sebuah lari. Nah, itu nanti bisa digabung-gabung menjadi sebuah bait yang sesuai dengan tema gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan diksi sesuai dengan majas dan memperhatikan rima atau sajak ya. Sajak yang a atau i bunyi ya, misalnya seperti itu. Dan lalu kita kembangkan jadi puisi. Ini maksudnya gimana bro sekali. Dan lalu konjungsinya kurang tepat, kurang pas gitu. Mohon dimaafkan ya. Oke, kita lihat langsung ke contoh. Di sini ada contoh. Ini ibu dapatkan dari contoh puisi Bapak Ibu guru yang ada di slide share. Coba kamu amati dari kata yang ada pada
ini ya, keindahan laut, keindahan gunung, kesedihan, kekaguman maupun penderitaan. Di dalam fokus atau objek yang kamu jadikan dasar sebagai ide, di situ kamu bisa mencari pilihan kata. Oh, kalau aku di laut pasti aku ketemu dengan pasir. Kalau di gunung pasti ketemu dengan kabut, mungkin atau dingin, suasananya bisa kamu pilih. Tangis, sedih itu tangis, kagum itu paras, penderitaan kering, dan sebagainya. Terus kamu lihat di baris kalimat ini, adakah beberapa kalimat yang ada kata pasir? Oh, tidak ada, Bu. Di sini pasir kata kunci ini dikembangkan menjadi sebuah contoh kalimat atau larik yang bisa sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Bening itu tak sanggup kutahan, ini sebenarnya artinya adalah menangis ya. Kabut, dingin kupeluk dengan bisik kabut, ini ada kata kabutnya. Oke, sampai sini mungkin kalian tambah bingung. Nanti kalau tambah bingung bisa japri ibu ya. Ini yang penting suasananya bisa dimasukkan. Kalau di sini tidak ada pasirnya ya berarti nuansanya tipis menghitam, ini nuansanya walaupun tidak ada kata paras. Menangis ini artinya ya. Kemudian kering ini juga suasananya. Jadi tidak selalu dituliskan kata kering gitu. Ya. Bisa ya insyaallah anak-anak. Nah, coba kamu lihat dalam perkembangannya puisi dari Bapak Puisi Indonesia pada tahunnya, pada zamannya, kalau sekarang adalah Sutarji Al-Zumbahri. Ini ada Khairil Anwar. Beliau adalah seorang sastrawan yang kalian kenal dengan kata aku. Itu adalah salah satu judul puisi yang disampaikan oleh Khairil Anwar. Puisi itu dapat dikatakan berhasil, ya ini bisa digarisbawahi jika ya puisi ini dapat dikatakan berhasil jika ada hal pemaknaan ya, menjadi sebuah imajinasi kepada atau citraan kepada pembaca, seolah-olah pembaca itu bisa melihat, mendengar, hampir seperti deskripsi tapi lebih ke penghayatannya, ke penjiwaannya gitu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa contoh soal yang mungkin bisa kalian lihat gitu. Oke. Ini soal SMA aja, tapi nggak apa-apa. Kalian bisa melihat ya contoh-contoh ini, nanti bisa diikuti. Apa sih artinya majas personifikasi? Ingat, person tadi udah disampaikan adalah person, seperti orang atau seperti makhluk. Angin dingin, tubuh dingin. Manakah kalimat yang tepat? Kalau angin dingin, tubuh dingin, berarti harus majas personifikasi seolah-olah apa? Ada yang dingin, kaki dingin, malam dingin. Jadi yang tepat kayaknya malam dingin ya, Cah. Kita lihat masih, tapi nggak apa-apa, kamu lihat aja, Cah. Di sini kamu bisa mencermati makna apakah yang tepat gitu. Jadi kayak mengisi materi rumpang. Baiklah, itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan untuk materi teks puisi kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, kalau ada yang salah bisa dikaji kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.